Aku Putri. Aku seorang ibu rumah tangga sekaligus freelance di rumah yang membuat paket bunga dan jajanan untuk mengisi waktu luang di kala aku merasa kesepian dan bosan. Aku memiliki suami yang bekerja sebagai pelaut. Kami sudah menikah selama 5 tahun, namun belum dikaruniai seorang anak karena suamiku yang belum siap dan belum mengizinkanku untuk merawat dan membesarkan anak sendirian ketika dia harus bekerja untuk waktu yang lama. Padahal aku sangat ingin memiliki anak, agar aku tidak merasa kesepian dan dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Kami sudah pernah membahas ini sebelumnya, tetapi suamiku tidak menyetujui. Hal itu membuatku merasa sedih dan seringkali menangis setiap kali aku melihat teman-teman dan keluargaku membagikan foto-foto anaknya atau menceritakan kegiatannya bersama keluarga. Selama 2 tahun terakhir ini, aku merasa sangat kesepian, dan hubungan kami semakin merenggang. Komunikasi kami juga semakin hambar. Setiap berkomunikasi, aku merasa canggung, tidak saling bertukar cerita lagi. Bahkan ketika kami berkomunikasi, kami hanya sekedar menanyakan kabar dan kapan ia akan pulang. Aku merasa bahwa ada yang ia sembunyikan. Tambah lagi banyak orang-orang di sekitarku yang mengatakan bahwa pelaut pasti mempunyai simpanan di sana. Karena hal itu menjadikan hubungan kami tidak seromantis dulu. Assalamualaikum. Bentar Mbak, Waalaikumsalam. Eh, iya Mbak Putri ya? Iya. Ayo Mbak, silahkan masuk. Mari Mbak, silahkan duduk. Bagaimana posisinya, sudah nyaman atau mau kita ubah biar Mbak lebih nyaman? Udah Mbak, gini aja udah nyaman. Oke. Gimana kabarnya Mbak? Gimana suami dan keluarga di rumah? Alhamdulillah saya baik, insya Allah juga suami saya sehat. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Iya. Gimana nih? Tadi Mbak kesini dari rumah atau dari suatu tempat, terus Mbak langsung datang ke sini? Saya dari rumah Mbak, kebetulan pekerjaan saya juga belum banyak. Kalau boleh saya tahu, pekerjaan Mbak sendiri itu apa ya? Pekerjaan saya di rumah aja sih Mbak, bikin paket bunga sama jajan, sama kadang bikin snack box kalau lagi ada pesanan. Oh, itu Mbak dikerjakan sendiri atau memang Mbak punya karyawan di rumah? Nggak ada karyawan sih, tapi kalau pesenannya lagi banyak saya minta tolong sama adik saya buat bantuin. Itu pun kalau dia nggak sibuk kuliah. Oh begitu. Itu Mbak kalau dikerjakan sendiri nggak ngerasa capek begitu dengan pekerjaan yang banyak di rumah? Oh biasanya sih saya nggak terlalu capek Mbak, soalnya justru itu bisa menghilangkan rasa kesepian saya di rumah. Oh begitu Mbak. Oh mungkin karena kalau pagi itu suami sudah berangkat kerja dan anak-anak itu udah berangkat sekolah ya Mbak ya. Jadi kalau Mbak di rumah itu Mbak ngerasa kesepian dan bosan seperti itu ya? Ya, jadi karena Kenapa Mbak? Ini tisunya. Silahkan Mbak diminum dulu biar lebih tenang. Oke, coba untuk tarik nafas, terus dikeluarkan pelan-pelan. Baik, mungkin Mbak bisa menceritakan kepada saya permasalahan apa yang sedang Mbak hadapi ini dan yang membuat Mbak sedih. Mbak tidak perlu khawatir bahwa apa yang Mbak ceritakan ini bisa tersampaikan ke orang lain, dan saya pun juga bisa menjaga rahasia apa yang sedang Mbak ceritakan kepada saya. jadi ini Mbak, suami saya itu jauh dan jarang pulang. Saya juga belum punya anak, jadi sering merasa kesepian dan bosan saat di rumah sendirian. Kalau boleh saya tahu, pekerjaan dari suami Mbak itu apa? Dan atau mungkin Mbak sedang melaksanakan atau melakukan sebuah program sehingga Mbak sampai sekarang belum dikaruniai anak gitu? Pekerjaan suami saya itu pelaut Mbak. Mbak tahu sendiri kan kalau pelaut itu jarang sekali pulang. Sedangkan kami itu sudah menikah 5 tahun, tapi suami belum mengizinkan saya untuk mempunyai anak dan mengurusnya. Kalau boleh saya tahu juga ya Mbak, itu ada alasan terkhusus mungkin kenapa suami Mbak belum mengizinkan Mbak untuk
mempunyai anak dan merawat anak? Nggak tahu pastinya sih Mbak, tapi setiap kali saya menyinggung hal itu, suami selalu bilang, sabar ya dek, nanti dulu aja gitu. Dan saya jadi nggak enak mau nanya-nanya lagi. Jadi Mbak itu merasa takut dan khawatir untuk tanya atau cerita gitu ya sama suami, padahal Mbak sendiri itu merasa kalau Mbak ini udah siap dan udah yakin buat yang namanya punya anak dan ngurus anak-anak seperti itu ya Mbak. Iya Mbak, padahal itu saya udah ingin banget punya momongan buat nemenin saya tiap hari dan juga menghibur saya gitu Mbak. Oh begitu ya Mbak. Kalau boleh saya tahu, sejak kapan sih Mbak ini ngerasa kesepian dan bosan seperti ini? Udah lumayan lama sih Mbak, udah sekitar 2 tahun belakangan ini sejak suami berubah. Perubahan seperti apa sih yang Mbak rasakan sampai Mbak itu berpikir kalau memang suami ini sudah berubah? Perubahan seperti apa gitu? Jadi saya merasa tuh cinta suami saya itu udah berubah Mbak, udah berkurang. Dari sekarang mulai sering nolakin telepon saya, terus ya gitu Mbak, banyak alasan. Kalau boleh saya tahu alasan-alasan yang seperti apa sih yang suami Mbak katakan kayak? Biasanya tuh alasannya gak ada sinyal lah, atau lagi banyak kerjaan lah gitu. Bukannya memang kalau jadi pelak itu sulit sekali ya Mbak untuk yang namanya dapat sinyal untuk bisa menghubungi Mbak sendiri? Iya sih Mbak, tapi ya dulu tuh gak kayak gini. Udah 2 tahun belakangan ini sering banget nolak telepon saya, dan kalau balas chat itu lama banget. Padahal dulu kalau mau ngelakuin apa-apa selalu nelpon dulu, ngabarin gitu. Terus kalau misal nggak ada sinyal, langsung ngabarin lewat chat. Oh begitu ya Mbak. Jadi Mbak ini mulai merasakan ketidakpercayaan dan sangat khawatir terhadap suami Mbak itu ya. Saya memang mulai ragu gitu Mbak dengan suami. Saya mulai tidak percaya dengan apa yang dikatakan suami. Ditambah lagi ada beberapa tetangga yang mengingatkan saya bahwa jadi istri pelaut itu bakal sering ditinggal, dan lebih parahnya lagi itu bisa ditinggal dan digantikan oleh wanita lain. Jadi Mbak itu mulai merasa ragu selain karena memang keadaannya yang menuntut Mbak menjadi berpikir negatif ini, juga karena omongan-omongan dari luar, dari tetangga, dari keluarga mengenai keadaan keluarga Mbak sendiri ya. Iya Mbak, saya jadi sering sekali negative thinking gitu, terus mudah marah, murung, sering melamun, dan juga kehilangan nafsu makan saya ketika suami saya sudah mulai sulit dihubungi. Apalagi ketika suami saya sudah jarang sekali menelpon saya duluan. Saya juga sering menangis ketika melihat pasangan lain melakukan kegiatan bersama dengan anaknya. Saya menjadi sedikit iri gitu Mbak. Oh jadi karena hal-hal tersebut itu Mbak jadi sering negatif thinking dan mood swing juga begitu ya Mbak ya? Betul sekali Mbak, saya jadi jarang sekali untuk berkumpul dengan teman-teman, berjalan-jalan, dan jarang menghadiri undangan. Kemudian saya juga mulai cuek gitu dengan suami ketika pulang. Seperti 1 tahun kemarin ini, kan suami pulang 2 kali ya Mbak. Nah, biasanya saya menyambut suami dengan senang, kemudian bercerita tentang kegiatan dan mengajak melakukan kegiatan favorit gitu. Tapi 1 tahun terakhir ini saya jadi cuek gitu, jarang cerita dan tidak melakukan kegiatan favorit bersama suami ketika pulang. Jadi selama pembicaraan kita tadi ini, Mbak itu sudah 2 tahun terakhir ini ya mengalami ketidakpercayaan terhadap suami, mengalami keraguan,
dan mengalami negatif thinking dan juga mood swing terhadap suami juga ya Mbak ya. Terus udah 1 tahun terakhir ini itu juga Mbak mulai cuek atau mulai ya kurang menyambut begitu ketika suami pulang. Jadi Mbak jarang sekali untuk bercerita dan melakukan kegiatan favorit dengan suami ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan lagi, ada beberapa hal yang menyebabkan hal-hal negatif tersebut itu muncul kepada diri Mbak. Yang pertama, Mbak itu mulai negatif thinking dan mood swing dan juga mengalami ketidakraguan atau mengalami ketidakpercayaan terhadap suami itu karena yang pertama keadaan suami yang sangat sulit dan jarang sekali untuk dihubungi, ditambah lagi dengan omongan-omongan dari luar ya Mbak ya mengenai keluarga Mbak sendiri. Terus kemudian yang kedua ini Mbak itu menjadi sangat sensitif ya dan sangat emosionalnya itu tidak stabil ketika Mbak itu melihat ada kerabat dekat Mbak ini bisa menghabiskan waktu bersama dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan keluarga kecilnya mereka gitu ya. Sedangkan Mbak sendiri di sini sangat-sangat merindukan suami gitu ya. Terus kemudian untuk yang ketiga ini Mbak itu juga menjadi mudah marah gitu ya ketika ada orang yang mulai menyinggung tentang suaminya Mbak, tentang pekerjaan suaminya Mbak gitu ya. Terus kemudian Mbak ini menjadi sangat sekali jarang ya untuk bercerita dengan suami, melakukan hal-hal favorit dengan suami, mengingat bagaimana suami Mbak ini sangat-sangat jarang untuk menghubungi Mbak dan sulit sekali untuk dihubungi ya ketika Mbak ingin sekali bertelepon gitu ya, padahal suami sedang bertugas atau berlayar di sana. Begitu ya Mbak ya? Iya, begitu Mbak, benar. Baik, saya paham dengan apa yang Mbak rasakan ini. Mungkin silahkan diminum lagi Mbak, biar Iya. lebih tenang dan relax. Dua bulan lagi suami saya rencananya akan pulang Mbak. Dan saya sebenarnya ingin memintanya untuk berjuang bersama, memiliki momongan, dan mencoba untuk menghilangkan prasangka buruk saya terhadap suami. Jadi pas nanti suami pulang, saya bisa menyambutnya dengan hangat lagi seperti dulu. Jadi Mbak memang sudah ada rencana ya untuk bisa mencoba berpikir dan berperasaan kembali seperti dulu lagi biar rumah tangganya bisa kembali lagi gitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali Mbak. Saya juga lama-lama merasa tidak enak dengan perasaan ini. Jadi ketika Mbak merasa tidak enak atau tidak nyaman dengan keadaan yang seperti ini, biasanya Mbak melakukan apa nih biar bisa mengatasi masalah tersebut? Biasanya sih saya berusaha untuk berpikir positif ya Mbak. Mengingat bahwa saya ini menjadi istri PRAUD dan menerima resikonya gitu. Terus saya biasanya juga membaca diary-diary dari istri PRAUD juga dari sebuah blog. Dan juga saya chat suami hanya sekedar menanyakan kabar dan mengingatkannya untuk berhati-hati karena saya selalu menunggunya di rumah. Baik, jadi sepertinya Mbak ini udah paham ya caranya untuk sedikit bisa mengatasi perasaan dan pikiran negatif Mbak ini. Karena kan adanya negative thinking dan mood swing yang Mbak rasakan ini kan berawal dari rasa ragu dan ketidakpercayaan Mbak terhadap suami yang memang itu belum tentu memang terjadi pada suami Mbak gitu ya. Iya Mbak, apa yang saya pikirkan dan rasakan ini terhadap ketidakpercayaan saya terhadap suami saya itu belum tentu terjadi pada suami saya Mbak, tapi saya belum bisa mengendalikannya. Gimana ya Mbak? Gitu ya Mbak. Jadi begini, kita ibaratkan ya Mbak. Ini adalah sebuah pohon. Kita ibaratkan sebuah pohon ini adalah sebuah rumah tangga Mbak ya. Iya. Dimana akarnya ini kita ibaratkan sebagai komitmen. Dimana semakin kuatnya akar ini, maka semakin kuat pula hubungan rumah tangga Mbak. Dan pohon kan untuk menghasilkan sebuah
buah yang besar dan manis itu juga butuh yang namanya kesabaran yang tinggi, membutuhkan waktu yang lama, dan juga membutuhkan penyesuaian. Begitu pula dengan rumah tangga. Untuk bisa melewati berbagai macam proses dan permasalahan yang ada, kan juga membutuhkan kesabaran yang tinggi ya Mbak, dan membutuhkan waktu yang memang tidak sebentar seperti itu. Dan juga kita ibaratkan sebuah air ini sebagai sebuah komunikasi, di mana air kan bertugas untuk menyuburkan dan menumbuhkan sebuah pohon ini. Sama juga dengan rumah tangga. Gunanya komunikasi ini sebagai penguat dan untuk menumbuhkan rumah tangga Mbak. Menguatkan rumah tangga Mbak agar bisa kuat dan kokoh dalam menghadapi berbagai macam masalah kayak gitu. Jadi di sini kuncinya adalah komunikasi yang sehat. Coba untuk lakukan dengan suami, mungkin Mbak bisa membicarakan kepada suami nih, apa yang selama ini Mbak rasakan, seperti rasa kesepian dan rasa bosan ketika suami Mbak ini sedang bekerja atau bertugas. Nah, sampaikan juga nih kepada Mbak, kalau untuk mengatasi hal tersebut, Mbak juga bisa mengatasinya dengan memiliki momongan. Sampaikan juga kalau Mbak ini memang sudah siap dan sudah yakin untuk memiliki momongan, untuk merawat dan membesarkan anak Mbak ketika suami Mbak harus bertugas lama dan jauh kayak gitu. Mbak bisa menyampaikan hal tersebut itu mungkin sekitar 2 atau 3 hari ketika suami sudah di rumah. Tapi Mbak juga perlu melihat nih suami Mbak ini masih dalam keadaan capek atau lelah atau tidak. Kalau memang dirasa masih terlihat lelah, mungkin Mbak bisa mengundurnya 1 hari berikutnya kayak gitu. Udah dicoba belum Mbak hal-hal seperti itu? Belum sih Mbak. Terakhir saya bahas ngomongan dengan suami saya itu kayaknya sekitar 1 tahun yang lalu deh. Tapi nanti kalau suami saya pulang, saya bakal coba lagi. Baik, untuk berikutnya saya coba tanyakan kepada Mbak ya. Menurut Mbak sendiri ini lebih penting mana sih antara kuantitas komunikasi dengan kualitas komunikasi? Kualitas komunikasi Mbak. Baik, Mbak jadi sudah paham ya pentingnya kualitas komunikasi itu seperti apa. Jadi yang di sini tuh yang diutamakan adalah bagaimana Mbak dan suami bisa menyampaikan semua keluh kesahnya, apa yang dirasakan dan apa yang sedang dilakukannya. Jadi tidak melulu harus berkomunikasi setiap hari, harus memberi kabar setiap waktu begitu, karena dalam sebuah rumah tangga ini kuncinya atau hal yang utama adalah rasa saling percaya ya dengan pasangan masing-masing. Baik Mbak, saya akan mencoba melakukan komunikasi yang seperti itu, dan saya akan belajar lagi untuk menerima risiko saya sebagai istri pelaut. Ya baik Mbak, jadi kalau Mbak masih merasa ragu nih atau belum yakin untuk melakukan hal tersebut, Mbak bisa memulai dengan membayangkannya terlebih dahulu, bagaimana situasinya dan hal apa saja yang ingin Mbak katakan dan Mbak lakukan. Baik Mbak. Saya kadang suka mikir itu ada nggak sih pasangan yang mengalami hal yang sama seperti saya atau tidak gitu Mbak. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaannya, bagaimana dilaluinya, dan akhirnya bagaimana. Saya penasaran itu Mbak. Begini Mbak, sebelumnya pun saya juga menemui permasalahan yang sama, tidak jauh beda dengan Mbak. Bedanya kalau mereka ini baru 3 tahun menikah, kalau Mbak kan sudah 5 tahun menikah. Nah, kalau di sini itu memang istrinya pekerjaannya kalau saya pikir cukup sibuk ya, karena dia sebagai ketua tim kreatif di salah satu majalah. Sedangkan kalau suaminya sendiri itu sama seperti suaminya Mbak, itu sebagai seorang pelaut kayak gitu. Terus kalau di sini itu mereka itu permasalahannya adalah suaminya itu masih belum yakin atau masih belum bisa percaya kalau istrinya ini sudah bisa membagi waktu antara urusan pekerjaan dengan urusan anak-anak nanti kayak gitu. Dan istrinya pun tidak jauh beda merasakan hal yang sama dengan yang Mbak rasakan saat ini. Dia jadi sangat sensitif, emosinya tidak stabil, bahkan ia menjadi jauh lebih tertutup dengan orang-orang terdekatnya. Terus ia juga menjadi lebih murung dan sering melamun, dan malah itu menjadikan dampak yang negatif untuk pekerjaannya gitu. Namun setelah ia melakukan konseling juga, ia mulai bisa
merubah nih cara berpikirnya, mulai bisa mengerti, terus kemudian ia juga mau berubah dan memperbaiki hubungan dan kualitas komunikasinya menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Terus di sini juga pada akhirnya ia juga mulai terbuka dengan suaminya. Jadi kalaupun tidak hanya di chat atau tidak hanya di telepon, tapi ketika bertemu langsung pun ia sering sekali bercerita mengenai keluh kesahnya, apa yang ia rasakan, terus apa yang sedang ia pikirkan, apa yang sedang ia lakukan kayak gitu. Dan tidak hanya itu, jadi ia juga ingin ada timbal balik. Jadi ia mencoba untuk menarik biar suaminya ini mau melakukan hal yang sama dengan dia, mau menceritakan semuanya kayak gitu. Dan nggak lama juga setelah beberapa bulan itu komunikasinya mereka jadi lebih baik lagi, terus bisa mulai sedikit kembali seperti dulu perlahan-lahan. Ya memang prosesnya tidak cepat ya Mbak ya. Terus kemudian pun 1 tahun berikutnya mereka juga sudah siap untuk memiliki anak kayak gitu. Oh begitu ya Mbak, saya jadi memiliki sedikit gambaran tentang masalah yang saya hadapi ini. Saya pun juga ingin rumah tangga saya seperti apa yang diceritakan oleh Mbak. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, itu pun juga sudah bagus ketika Mbak sudah ada gambaran. Mbak kan juga sudah bisa mulai latih ya. Saya harap Mbak bisa melakukan apa yang saya rasakan, apa yang saya katakan ini, apa yang saya sampaikan ini, gitu ya. Mbak jangan lupa untuk tetap semangat, jangan mudah menyerah gitu. Mbak tetap sabar aja terus. Ya Mbak, terima kasih sekali Mbak, tapi ini saya mau mengatur tugas yang cukup banyak, saya harus mempersiapkannya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Saya rasa juga untuk pertemuan kali ini sudah cukup, sudah banyak yang saya sampaikan dan Mbak juga sudah mulai ada gambaran kayak gitu ya. Cuma untuk berikutnya Mbak tetap masih perlu untuk melakukan konseling ini 2 minggu ke depan lagi di hari yang sama ya Mbak ya. Nah, terus nanti sebelumnya kita mungkin bisa bikin ini ya, list dulu nih hal apa saja yang perlu kita lakukan. Oh ya, baik Mbak. Ini saya rasa sudah cukup ya Mbak ya. Jadi ini daftar ini, list ini saya simpan untuk mempermudah konseling kita berikutnya. Ayo Mbak, kalau begitu saya pamit dulu ya Oh Mbak. ya, jangan lupa untuk hadir 2 minggu lagi ya Mbak dari yang sama. Terima kasih ya Mbak, hati di jalan.